Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Silakan. Terima kasih Bang Bang. Handi. Iya, sama Bang. Nah, jadi begini Bang. Jadi Abang tadi mengatakan kalau tidak ada Maria, tidak ada Tuhan Yesus. Kan gitu kan? Perlu Abang ketahui, Allah turun ke dunia dalam rupa manusia tanpa melalui Maria pun dia bisa. Terbukti waktu dia menampakkan dirinya kepada Abraham tanpa melalui kelahiran. Tetapi yang perlu umat muslim ketahui, kenapa Allah turun harus melalui rahim Maria, melalui kelahiran, itu punya tujuan. Artinya apa? Untuk menggenapi semua pengajaran firman-Nya, membuktikan kepada manusia, seperti inilah kalian wahai manusia, lahir dari rahim, besar, diserahkan kepada Tuhan supaya tubuhmu disucikan, hidup di dalam kebenaran, berdoa hanya kepada Tuhan, mengasihi dan mengampuni, mati dan bangkit dan naik ke surga. Itu semua penggenapan, saudaraku Juma. Jadi bukannya berarti Tuhan itu tidak bisa datang langsung dalam wujud rupa manusia, tidak. Tetapi pengajaran firman itu tidak genap diketahui oleh umat manusia. Makanya Tuhan itu mengajarkan mulai dari kelahiran sampai mati dan bangkit dan naik ke surga. Itulah sebagai bukti bahwa apa? Iman kekristenan, perkataan Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan manusia akan dibangkitkan, itu bukanlah hanya asumsi, tetapi itu fakta dan nyata disaksikan oleh banyak orang, supaya orang dapat beriman dan percaya akan kebenaran itu. Sebab banyak orang berkata, apakah benar ada hari kiamat? Apakah benar nanti kita yang mati ini akan bangkit lagi? Bagaimana ceritanya kita bisa bangkit? Itu banyak persepsi orang. Itulah yang menyebabkan zaman sekarang itu, zaman dulu sampai zaman sekarang, masih ada yang menyembah berhala, ada yang menjadi ateis, tidak percaya, ya kan? Padahal itu sudah dibuktikan. Apalagi kalau tidak dibuktikan, ya mungkin kita nggak tahu bagaimana kehidupan manusia ini akan beriman kepada Sang Penciptanya. Kan seperti itu. Itu satu di situ, ya kan? Terus tadi Bang Juma mengatakan masalah Nabi Muhammad itu apa namanya tadi? Dibilang tetap menjadi nabi. Saya katakan dari tadi, kalau Jibril tidak datang kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad, maka Muhammad itu tidak akan pernah bisa menjadi nabi, tidak akan pernah diangkat menjadi nabi. Tetapi karena datanglah Jibril kepada dia dan menyampaikan wahyu itu, maka dia diangkat menjadi nabi. Kan itu konteksnya. Makanya selalu saya katakan, Jibril lah yang lebih berperan di dalam iman umat Muslim. Itu satu. Kedua, ya kan? Terus contoh saya katakan sama abang. Umat Muslim kan menjadikan Nabi Muhammad itu kan sebagai junjungan. Betul nggak Bang Juma? Iya. Nah, sebagai junjungan. Yang menjadi pertanyaan saya, seandainya Bang Juma itu seorang menteri, datang presiden menyuruh kepada saya, sampaikan dulu pesan ini kepada Bang Juma supaya dilaksanakan, dijalankan. Kan gitu kan? Pada saat saya menyampaikan pesan itu kepada Bang Juma menjalankan itu, melaksanakan perintah itu. Yang abang junjung siapa? Apakah saya atau presiden? Itu pertanyaannya. Karena apa? Otomatis yang Bang Juma junjung pasti presiden, karena ini datang dari presiden. Saya hanyalah utusan. Tetapi pada saat Bang Juma menjalankan perintah itu, pesan itu dalam kehidupannya, melaksanakan tugas itu sama Bang Juma, secara otomatis Bang Juma itu mempercayai bahwa saya adalah utusannya presiden. Tetapi
yang namanya konteks ketauhidan tetap berujung kepada satu, maka yang menjadi junjungan Bang Jum adalah presiden. Sama seperti keimanan kita. Allah itu menyampaikan firman-Nya kepada utusannya Nabi. Nabi menyampaikan kepada kita dan kita mengimani itu, mengambil kitab itu menjadikan sebagai tuntunan hidup kita, iman kita. Otomatis pada saat saya mengimani kitab tersebut, dengan sendirinya saya sudah mempercayai bahwa Nabi itu adalah utusannya Allah. Tetapi yang saya junjung adalah Allah sendiri. Bukan Nabinya yang saya junjung. Karena apa? Karena yang bisa menyelamatkan saya, yang bisa mengampuni dosa saya, bukanlah Nabi. Tetapi Allah sendiri, karena dialah ketauhidan, karena dialah segala-galanya. Kan kira-kira seperti itu. Tetapi yang saya lihat, melainkan berbeda. Bang Juma menjadikan junjungan Nabi, bukannya Allah sendiri. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah pada saat saya menyampaikan pesan tadi kepada Bang Juma dari presiden, apakah yang Bang Juma junjung, yang Bang Juma junjung itu saya atau presiden? Itu pertanyaan saya, Bang. Terima kasih. Baik. Jadi pertanyaan saudara yang sangat menarik ya, lucu, gokil, dan sedikit ada aura-aura menggelikan dia. Jadi gini, ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyerukan kepada seluruh manusia. Dia kemudian dikatakan sebagai junjungan. Kenapa dia sebagai junjungan? Karena dia yang mengajak manusia mentauhidkan Allah. Kenapa dia disebut sebagai junjungan? Karena dia yang mengajarkan cara beribadah kepada Allah. Kenapa dia disebut junjungan? Karena dia yang mengajarkan umat manusia akhlak, akidah, pengetahuan, ya, disiplin ilmu, memahami tentang alam semesta, mengajarkan tentang hubungan Tuhan dengan manusia, mengajarkan tentang hak dan yang batil, mengajarkan tentang yang haram dan halal. Manusia mengetahui itu disebabkan karena beliau. Oleh karena itulah beliau menjadi junjungan kami. Junjungan dalam arti kata sebagai pembimbing, sebagai pedoman di dalam beribadah kepada pencipta langit dan bumi, dan di dalam berhubungan kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Beliau adalah orang yang berjasa. Dia tidak boleh diumpetin, karena kalau dia diumpetin berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau dia diumpetin, diterima ajarannya, konsepnya diterima, karena ada ikan ada udang di balik batu, kemudian oknumnya diumpetin. Sama yang kita lihat di dalam ajaran agama saudara. Belum pernah ada orang Kristen di Indonesia khususnya yang berani mengambil tema tentang kerasulan Paulus. Apa sebab? Nah ini. Karena mereka nggak pede, mereka nggak percaya diri. Kenapa? Karena Yesus bertemu dengan Paulus aja nggak pernah. Berbeda dengan kami. Rasul Muhammad SAW itu adalah manusia prioritas utama di dalam beriman sebagai utusan Allah. Kami percaya diri kepada beliau. Di mana-mana kami selalu memuji beliau, mengharumkan nama beliau, menggaungkan nama beliau. Bahkan di setiap masjid kami seru namanya. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Percaya diri kami. Gak ada malu-malunya. Kenapa? Karena kami yakin, hakul yakin beliau itu adalah manusia suci, utusan Allah, pencipta langit dan bumi, tanpa cacat, tanpa celah. Yang ada di tempat ibadah kalian lebih mantap didengarkan suara gemerincing lonceng. Cing, cing. Nama Paulus tidak pernah diseru. Kenapa? Karena sebenarnya yang Anda imani itu ajaran mereka, ajaran dia
Dan kalian kemudian menganggap manusia Yesus menjadi Tuhan karena dia. Begitu diperhadapkan dengan tauhid, kalian tidak bisa ngapa-ngapain. Berdasarkan kitab kalian, kalian dipermalukan oleh Allah. Yesaya 44 nomor 10 nomor 11, siapakah mereka yang membentuk Allah lalu menuangkan ke dalam benda? Mereka semua akan kubuat malu. Jadi kami menganggap baginda Rasul Muhammad SAW sebagai rasul, sebagai junjungan, karena beliaulah yang menjadi penolong. Kenapa kemudian Yesus menyeru penolong lain? Siapa penolong lain itu? Penolong lain inilah yang akan menolong seluruh umat manusia. Musa datang hanya kepada Bani Israel. Abraham datang memberikan tanda-tanda hanya kepada Bani Israel dan keturunannya. Belakangan baru kemudian syariatnya dikembangkan oleh utusan penolong lain. Bahkan kalau Anda melihat Elia diutus hanya satu orang saja. Itu yang perlu dipahami. Musa datang untuk Bani Israel, Daud Salomo untuk Bani Israel, kemudian Yesus datang untuk Bani Israel. Ketika Rasul Muhammad SAW datang untuk seluruh umat manusia. Nah, ini yang perlu saudara pahami, perlu saudara camkan baik-baik. Jadi kami mendudukkan Rasul Muhammad SAW seperti yang saya uraikan tadi di awal, kawan. Umat Islam itu memiliki tingkatan-tingkatan iman. Apa yang tingkatan iman itu? Yang pertama adalah taklid. Tingkatan keimanan yang pertama, iman taklid. Iman ini pada posisi iman yang didasarkan pada ucapan orang lain. Jadi ulama yang mengatakan kami yang mengimani. Ini keimanan yang pertama. Dan ini sah walau tanpa dalil. Imam ulama yang mengiyakan, yang mengajarkan. Lalu kemudian imam ilmu atau ilmu yakin. Tingkatan ini yaitu iman yang dimiliki oleh seorang hamba dalam menyelesaikan suatu masalah dengan dalil dan ilmu yang dimiliki. Itu namanya ilmu yakin. Yang tadi hanya iman taklid, mendengarkan, hanya dengar-dengar. Kemudian yang ketiga, iman iyanah. Iman ini seorang hamba yang meyakini bahwa Allah merupakan hakikat yang nyata walaupun wujudnya tidak nampak, tidak dilihat. Ketika seorang berada di tingkatan iman yang ketiga ini, orang tersebut mempercayai bahwa Allah tidak gaib, tapi dia itu ada, hadir di setiap saat dalam batin setiap manusia. Itu yang harus dipahami. Jadi kami berbicara mengenai Allah, berbicara mengenai baginda Rasulullah SAW, itu tidak boleh bercampur aduk. Makanya ada syahadat. Makanya Rasul Muhammad SAW ketika datang kepada kepada orang-orang Quraisy pada masanya, apa yang dikatakan oleh baginda? Wahai sahabatku, jangan engkau tulis apapun dariku kecuali wahyu yang aku terima. Makanya hadis dituliskan belakangan. Makanya hadis itu memiliki riwayat sanad. Aku mendengarkan Rasulullah mengatakan seperti ini. Lalu orang ketiga mengatakan, aku mendengarkan si fulan bahwa beliau mendengarkan Rasulullah mengatakan seperti ini. Orang keempat begitu juga. Aku mendengarkan si ini bahwa si ini mendengarkan Rasulullah mengatakan seperti ini. Yang kelima juga mengatakan begitu. Aku mendengarkan si ini, katanya si ini mendengarkan ini. Nah, itulah yang disebut tangga hadits. Tapi kalau Al-Quran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW disampaikan kepada para sahabatnya, dihafalkan, dah selesai. Karena itulah kemudian kedudukan Rasulullah tidak pernah berganti, menjadi seperti Yesus yang tadinya utusan diganti menjadi Tuhan. Coba, siapa Yesus menurut Yesus? Aku ini utusan Tuhan. Lalu siapa Yesus menurut Kristen? Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan. Yang mana yang benar? Yesus atau Kristen? Ya, jadi posisi ini sahabatku, saudaraku ya, saudaraku Bang Hincabat, saya katakan kepada saudara bahwa Islam mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai junjungan, sebagai orang yang mengajarkan manusia tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Junjungan sebagai nabi. Sementara Allah itu bukan junjungan. Allah itu adalah sembahan. Anda harus tahu itu. Makanya para nabi ketika datang memiliki pengikut. Ya, pengikut, dan pengikutnya ini menganggap bahwa mereka ini adalah gembalanya. Gembala itu apa? Pembimbing. Sama dengan junjungan. Junjungan itu apa? Pembimbing. Tapi membimbing kepada siapa?
membimbing untuk menyembah kepada Allah. Makanya diterangkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak bisa bergeser, nggak bisa bertukar. Allah sembahan, Rasulullah SAW utusan. Jadi untuk menjadi seorang muslim harus mengimani bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sama seperti Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus. Berarti Aku adalah utusanmu. Utusanmu berarti bukan kamu. Kamu yang mengutus, Aku yang diutus. Demikian. Terima kasih, Bang. Jadi Bang Juma harus perlu ketahui. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah utusan. Padahal Yesus sudah sangat jelas berkata dengan apa? Dia menyatakan dirinya adalah Allah itu sendiri melalui kata kiasan. Dia tidak mau secara langsung seperti yang aku katakan tadi, supaya orang tidak menjadikan tubuhnya sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu adalah roh tidak terlihat. Itulah sebabnya Yesus banyak berkata-kata dengan kiasan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam Aku. Barang siapa telah melihat Aku, dia telah melihat Bapa. Itu Allah sendiri. Dan bahkan di ayat-ayat berikutnya banyak yang beberapa ayat yang mengatakan apa? Bahwa Akulah Dia. Dia di situ merujuk kepada Allah. Ya, satu lagi. Di antara semua manusia di dunia ini tidak pernah ada satu orang pun yang berani berkata seperti Yesus. Tidak ada yang datang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Artinya apa? Tidak ada yang bisa sampai ke dalam surga kalau tidak melalui Dia. Kenapa Dia berani berkata seperti itu? Jika Dia memang hanya seorang nabi, seorang utusan. Tidak akan mungkin Dia berkata seperti itu. Tetapi karena Dia adalah Allah yang turun dalam rupa manusia, maka hanya Dialah yang berani berkata seperti itu. Artinya apa? Karena Allah lah satu-satunya juru selamat, penebus dosa umat manusia, yang menentukan, yang menjadi hakim bagi semua umat manusia. Itulah sebabnya Dia berani berkata seperti itu. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa selain melalui Aku. Bahwa tidak ada yang bisa sampai kepada surga, sampai ke surga kalau tidak melalui Dia. Itu sangat jelas. Tidak ada. Cari semua di antara nabi dan rasul, tidak ada yang berani berkata seperti itu. Karena bukan hak dia untuk mengatakan itu, tetapi hak Tuhanlah yang berani mengatakan itu. Karena Tuhan Allah yang menjadi rohnya Dia. Dan Dia berkata-kata melalui penampakannya dalam wujud rupa manusia, yaitu tubuhnya Yesus. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Kolose 1 itu. Di ayat 15 sampai 17 kalau tidak salah itu, Dia adalah gambar dari rupa Allah itu. Sangat jelas di situ, ya kan? Terus tadi Bang Juma tadi apa tadi yang Bang Juma katakannya? Yang mengatakan junjungan adalah nabi, ya kan? Yang berhak untuk kita junjung di dalam keimanan, yang berhak untuk kita junjung tinggi hanyalah satu. Hanyalah Allah sendiri. Itu kalau di dalam iman kekristenan. Saya kalau menurut umat muslim itu sesuatu iman yang benar, ya saya tidak menyalahkan. Itu hak dari setiap orang beriman, ya kan? Tapi saya hanya mempertanyakan saja. Seperti itu. Tetapi seperti yang Bang Juma katakan tadi, karena Abang menyinggung mengenai hadis tadi, ya kan? Bang Juma mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bercacat dan tidak bercela, ya kan? Tetapi di dalam hadis juga ada dikatakan. Tapi saya kurang hafal hadisnya ini, tetapi mungkin nanti suatu saat bisa saya tunjukkan hadisnya. Di situ dikatakan apa? Dosa Nabi Muhammad yang terdahulu dan yang akan datang telah diampuni. Berarti apa? Bahwa Nabi Muhammad memiliki dosa. Bahkan dosa yang akan datang pun diampuni. Kalau kita merujuk makna dari dosa yang akan datang ini, apakah nanti di saat Nabi Muhammad dibangkitkan, naik ke surga, di surga pun nanti manusia memiliki dosa, sehingga dikatakan dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang telah diampuni? Coba Bang Juma jelaskan. Terima kasih. Iya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim seperti yang saya terangkan tadi ya. Bahwa Allah mendudukkan beliau Rasulullah Muhammad SAW dengan firman Allah ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kalau Anda ingin diselamatkan, maka ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Nah, terkait dengan pernyataan bahwa dosanya telah diampuni dulu, sekarang maupun yang akan datang. Itu adalah majas yang menerangkan tentang masa dulu, sekarang maupun masa setelah ayat itu, dalil itu diucapkan oleh Allah melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak ada yang diucapkan baginda Rasulullah SAW terkait dengan Islam itu selain daripada wahyu, ilham dari Allah. Nah, dengan terkait dengan dosanya, justru itulah yang harusnya Anda jadikan sandaran. Oh, ternyata selevel baginda Rasulullah Muhammad SAW juga punya potensi untuk melakukan dosa. Berarti dia bukan Tuhan, berarti dia bukan Allah. Anda harusnya sudah paham di situ. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan bahwa tidak ada selain Yesus yang mengatakan bahwa akulah jalan, akulah keselamatan, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, Al-Quran tadi saya sudah uraikan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau mau sampai kepada Allah, kata baginda Rasul Muhammad SAW, menurut perintah Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ketika manusia mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW, maka secara otomatis mendudukkan Yesus sebagai utusan Allah. Nah, kalau mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, berarti iman Islam itu sudah benar. Mendudukkan Yesus sebagai utusan Allah. Berarti untuk sampai kepada Allah harus mengikuti perintah Yesus. Jangan mengikuti perintah Paulus. Berarti kalau mengikuti Yesus untuk sampai kepada Allah harus tauhid, nggak boleh trinitas. Karena Yesus tidak mengajarkan trinitas, Yesus mengajarkan tauhid.